Ketujuh ya Bapak Surgawi. Banyak ya. Soalnya kan udah banyak banget pekerjaan. Ya Tuhan mulai memulihkan hidup itu satu-satu. Tidak pernah langsung. Satu-satu Tuhan izinkan semua terjadi. Tetapi pemulihan Tuhan pun Tuhan izinkan terjadi. Yang sebelumnya saya stres duit hilang. Sekarang Tuhan justru kasih pekerjaan yang mau tidak mau. Akhirnya saya bisa mengumpulkan kembali Bapak Ibu. Orang nanya kenapa sih Bang bisa hilang duit? Ya karena saya bergabung dengan sebuah partai politik. Dan ada satu orang yang nyalon ingin jadi gubernur. Duitnya ada tapi belum ditransfer karena jual tanah. Jadi sudah teken perjanjian dengan notaris akan ada pembayaran. Dibeli oleh orang Korea tanahnya. Dah, tapi KPU sudah merilis bahwa semua calon gubernur harus segera nyetor bukti dana bersama antara pasangan gubernur dan wakil gubernurnya. Setelah itu baru nanti kalau ada sumbangan dari siapapun dipertanggungjawabkan. Nah orangnya kekurangan duit. Jadi dikumpulinlah orang-orang yang punya duit, pinjem dulu. Jaminannya surat tanah. Dah, Mongol dapat 11 lembar. Saya kasih 53 miliarnya. Gak nyampe 2 bulan. Diciduk KPK. Diciduk polisi karena kasus korupsi dana COVID. Dana COVID ternyata salah satu yang digunakan untuk memberangkatkan hamba-hamba Tuhan ke Israel. Hamba-hamba Tuhan tersebut pun dipanggil sama polisi. Disuruh ganti duitnya. Jadi banyak hal dalam hidup kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita antara maju atau mundur. Termasuk dalam hal karir. Saya juga diperhadapkan pada banyak hal. Manajer saya ditekan banyak hal. Kenapa Pak Mongol harus jadi Kristen sih? Mendingan jangan dulu beragama kalau jadi seorang seniman. Itu jadi artis gitu nyembah batu kalau nggak beragama. Karena katanya kalau jadi Kristen gak bisa terima pekerjaan seperti ini. Saya selalu bilang selama etika, moral dan hukum tidak dilanggar. Saya akan ambil pekerjaan tersebut. Entah suruh stand up di atas gunung juga yang penting duitnya sesuai gas. Karena gue Cina. Duit ada, kenceng, transfer masuk DP 50%. Pelunasan hari per hari sebelum show, udah berangkat. Mau stand up di depan orang-orang yang bagaimana kita namperin. Depan presiden aja kita mampu ya kan. Stand up di kampung halaman yang Mongol tolak. Saya jarang stand up di Manado Pak. Kenapa Mongol sombong banget sih? Kenapa enggak stand up di Manado? Ya Pak honornya enggak masuk ke kantong Pak. Dibagi ke keluarga. Karena pasti ikut nonton mereka. Thank you saya Mongol turun. Aduh gak namanya makin Tuhan Yesus berkati. Berbagai kamar itu berkat biar cuman sadiki. Kita kasih 300. Kan dia bilang biar cuman sadiki. Kita kasih 300 dia ngomel. Ngana dok kacili kita yang cebok. Masa cuman kasih 300. Honor 70 juta langsung berbagi bersaudara. Kita pulang beli tiket pakai duit sendiri. Jadi kalau orang bilang ngol ada acara di Manado Tuhan Yesus memberkati. Panggil Cak Lontong aja deh karena kalau Mongol gak ada duit masuk. Semua dengan keluhan listrik semua mati kita anak belum bayar sekolah. Jadi diperhadapkan dengan banyak hal. Jadi kalau orang bilang wah enaknya ngol jadi artis. Enggak juga Bapak Ibu. Banyak godaan di tengah perjalanan hidup. Ketemu IO bagus banget. Ketemu IO yang kurang nice to meet you. Kita ditawarin perempuan. Kenapa? Karena dari 150 juta honor 15 jutanya tuh ke mereka. Otomatis mereka berpikir kita ngambil cewek harga 1 juta. Pasti besok kalau ada acara dia mau lagi sama kita. Tapi puji Tuhan di atas mimbar ini selama aku berkarir 13 tahun. Tidak pernah aku jatuh dalam hal tersebut. Perempuan secantik apapun umurnya 18 tahun lah segala macam. Ditaruh di lobi Mongol suruh pulang. Tuh IO-nya
Kok disuruh pulang bang cewek? Wah bang suka cowok, ya ada juga loh bang. Darah Yesus. Karena mereka berpikir cewek disuruh pulang berarti Mongol nyarinya cowok. Enggak begitu. Enggak begitu Pak cara hidup saya. Kalau saya mau bergelimang dengan hal tersebut, enggak usah ikut jadi stand up komedian. Hidup sehari-hari juga bisa. Tetapi kan kita tahu ada hukum tabur tua yang akan kita terima. Menyakiti seorang perempuan, anakmu perempuan Mongol. Siap tidak anakmu disakiti oleh laki-laki? Wah, gua potong lakinya kalau. Apalagi sekarang anakku ternyata lulus masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Ih, anak cewek cantik tingginya udah lebih dari bapaknya. Jadi lo kita jalan, Mongol suruh dia jalan sendiri sama omanya. Malu kita. Di tingginya 167. Lembongo 165. Agak dongak dikit, kenapa dek? Cantik menaduhnya, iko DP mama, puji Tuhan. Putih, aduh marjipe idong iko papa. Anak saya pesek. Ya enggak apa-apa, cantik ikut mamanya, pesek dan otaknya ikut bapaknya. Ya kan enggak apa-apa, itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Diberi anak yang kadang menurut orang, wah kok pesek Mongol. Ya enggak apa-apa selama dia masih bisa bernafas kan good. Itu baru sekarang mamanya nyesel. Maksa ingin anaknya ikut dia. Mongol bilang enggak bisa. 15 pengacara termahal di Indonesia akan menjadi pembela Mongol. Ginjal hilang satu buat bayar nggak apa-apa. Yang penting anak harus ikut Mongol. Kedua, kemenangan Mongol anak nggak bisa dibawa. Karena ditinggal dari usia 4 tahun di Mongol. Kenapa di saat udah besar baru lu mau ambil? 4 bulan sebelumnya kemana? Saya belum artis saat itu Bapak Ibu. Masih kerja di pintu air. Di Pasar Baru, kerja di percetakan Bapak Ibu. Nawar-nawarin toko-toko di Pasar Baru untuk nyetak brosur atau apapun di tempat kita. Tiap hari, terus sorenya ke Kemayoran. Buat ikut CNI. Kasen Kenko. Apa Gold Quest, yang itu lo jual koin emas yang ada gambar Bunda Maria. Kalau kita bisa jual segitu dapat segini. Semua Mongol kerjain. Buat apa? Buat bayar susu. Karena anak Mongol tidak pakai susu formula. ASI dari ibu-ibu di rumah sakit. Kita minta tolong sama ibu-ibunya. Dikasih duit 150.000. Dapat 2 termos. Nah sekarang anak udah besar. Nyonya, ex-nyonya datang. Itu adik harus deng kita. Gak jadi hamba Tuhan Mongol pasti. Tapi ya di bawah santai. Orang nanya kenapa Kak Mongol kok segitu santai ngadepin hidup. Gak ribet seperti artis yang lain. Kayak kemarin kan ada yang nanya, Mongol kemana engkau? Kenapa tidak ikut demo? Itu stand up komedian banyak banget yang demo. Satu. Kenapa Mongol nggak demo? Karena lagi di luar kota. Kedua, kalau saya ngadu ngapain di atas truk? Langsung sama yang di atas di ruang doa. Amin. Kita bisa mengadu kepada Tuhan. Tuhan apa yang terjadi dengan bangsaku? Tolong Tuhan campur tangan yang tidak baik. Halaukan dari bangsaku. Yang demo ya silakan demo. Saya juga akan melaporkan hidup tuh bangsa saya. Kan bisa kepada Tuhan, betul? Udah, enak juga ya Ngol. Apa sih Ngol enaknya kalau kita ngandunya sama Bapa di sorga? Kan dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua kita gak perlu sunblock. Ini kan gak perlu sunscreen. Gak perlu Pak. Kita dalam kamar hanya butuh AC. Habis doa amin ketiduran ya itu berarti kan lanjut dalam kekekalan. Jadi kalau orang nanya, Bang rahasia hidup Mongol tuh kenapa ya? Kok selalu ngomongin soal hati? Karena Tuhan ajarin Mongol tentang hati loh Bapak Ibu. Saya gak punya dendam sampai hari ini. Ya kan, jadi orang nanya kenapa hati Bang?
Saya selalu kasih Amsal 4 ayat 23. Ini ayat andalan Mongol. Yoi, andalan Mongol, saya masuk penjara gara-gara orang. Orang tersebut gak kusakiti, ku doakan dia sukses. Coba baca 4 ayat 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus jaga hati. Tuhan pingin hati yang seperti apa dari kita. Banyak yang Tuhan mau. Salah satunya hati yang gembira. Tuhan gak mau kita sedih. Tuhan gak mau kita mumet. Jadi dengan hati yang gembira, itu bisa membuat kita tenang. Kan dibilang hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ngadepin hidup punya hati yang gembira. Bapak Ibu, kalau kita lewat kuburan dengan hati yang gak gembira, merindingnya parah loh Pak. Sambil nyanyi darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi kalau kita hati yang gembira, mau ada suster ngesot kek. Kalau perlu gua bantu tuh suster berdiri. Kan kasihan 15 tahun, 60 tahun dia ngesot gitu. Kalau perlu gua telepon lah Ibu Gembala, Bu Gem pinjam kursi roda 1 dari gereja MGK gitu. Ini kasihan suster ngesotnya. Jadi ngadepin hidup tuh hati kita tuh gembira. Ternyata Tuhan butuh juga bukan cuma hati yang gembira. Tapi orang tanya kenapa ya Bang hati yang gembira? Karena dalam gembira itu kita bisa menjalani hidup tuh santai. Karena kita punya kepastian hidup. Tuhan beri kita kepastian bukan cuma di bumi ini Pak. Sampai kita pulang ke surga, Tuhan kasih kita kepastian. Hanya kekristenan yang memastikan kita hidup itu bersama Kristus kita masuk surga. Yang lain masih seandainya. Apalagi saya Manado tuh sayang. Orang Manado kalau meninggal darah Yesus gembel bisa jadi kaya loh Pak. Di peti mati gak ada orang Manado mati pakai batik. Gak ada orang Manado itu kalau mati harus pakai jas. Entah muat gak jasnya strateginya tinggal digunting di belakang. Jadi banyak orang Manado badan gemuk kok bajunya pas. Coba lu tarik jasnya ngikut tuh. Karena di belakang digunting. Itu kalau ibu-ibu yang mati di Manado, oh Tuhan, ada orang salon yang selalu standby di sebelahnya. Buat ngaturin apa? Rambut jangan turun. Itu hairspray. Hairspray Barbara warna hitam sama merah standby selalu loh. Ini kalau nanti ada Pak Gubernur datang, langsung disasak lagi itu. Tinggi itu kalau lalat masuk jadi lebak keluarnya. Karena pusing di dalam kecium. Itu apalagi gaya-gaya. Saya tuh pernah di satu acara orang meninggal di Manado. Sampai gak berhenti ketawa cuman perkara pendek. Jadi kita lagi antri tuh. Ibu-ibunya 3 nih. Keluarganya sebelah sini. Aduh. Kalau meninggal dalam Tuhan memang ada Shekinah Gloria. Mukanya penuh dengan kemuliaan. Kayak meninggal gak nahan sakit. Aduh emang luar biasa ya. Satu yang bilang iya. Hidup kasih yang dia orang baik gitu. Yang satu nimpalin aduh baik-baik sekali. Aduh memang semoga kata yang janji Tuhan. Nih almarhum kasih yang masuk surga kan Tuhan itu. Keluarlah mereka bertiga. Kita yang Mongol juga ikut keluar. Ya Tuhan Yesus. Bertiga di luar ngomong. Kasihan kan DP sepatu belum semer. Sepatunya belum disemir. Tadi di depan keluarganya muji. Pas keluar bocor mulutnya kambuh. Ngomongin orang mati. Bukannya agama yang lain bilang orang mati 40 hari jenazahnya ada di rumah rohnya. Ini gimana kalau seandainya dia dengar. Emang kurang ajar nih ibu-ibu. Orang baru di depan keluarga, depan bini bilang gua keren. Itu aduh sepatunya belum disemir. Atau DP baju rupa kependekan tuh DP. Itu tuh penyakit bocor mulut yang selalu ada pada diri kita. Jadi orang nanya, Bang terus bagaimana Tuhan butuh kita harus seperti apa? Hati yang seperti apa yang Tuhan harapkan dari kita? Karena ngadepin hidup Pak, kalau kita penuh dengan kemunafikan itu berat Pak.
Karena di satu sisi kita harus tersenyum manis. Sialan. Dalam hati dilihatin atas bawah. Ih, kemarin katanya mangga 2 nih sepatu nih, mangga 2 nih. Lah dia pakai sepatu mangga 2, mangga 3, mangga 5, ngapain ngurusan sama kita? Orang bilang, Mongol, lu makainya palsu. Lu belinya di mangga 2, harusnya kon malu, Ngol. Masa artis termahal beli barang mangga 2? Harus beli asli dong, hargai hak cipta. Ya emang kita mau menghargai, tapi bagaimana dia murah? Ayo coba Bapak, kalau memang gak boleh, ya jangan dijual. Pemerintah ikut melarang penjualan. Tapi kalau ini kan duit-duit kita, kenapa situ yang repot? Apalagi saya artis. Make palsu kalau memang orang gak tahu barang, dianggap asli. Jadi kalau saya pulang Manado, saya gak pernah bawa Louis Vuitton asli. Saya gak pernah belanja mangga 2, tapi saya belanjanya ITC, Ambassador. Ada produk dari Hong Kong, sama warna, sama persis, nggak bisa di sama banget. Bedanya cuma di benang. Louis Vuitton asli coklat, dia benangnya putih. Dia nggak apa-apa, kenapa jadi ribet? Pulang Manado diminta dengan senang hati kita kasih. Karena 300. Orang kadang jadi 1,5 asal foto bersama. Ada brand tokonya di belakang. Ditulis Mongol aja belanja. Ya kan jadi gak usah ribet Bapak Ibu. Mau ngapain kita ribet? Kita punya original bagus. Gak ada yang gak boleh. Oh, beli original silakan. Tetapi ingat jangan sampai akhirnya terlilit dengan hutang pinjol. Mendingan palsu tapi kita gak ada utang. Karena hutang itu membuat kita juga gak masuk surga. Saya mau beli asli. Nah aduh Pak, saya jujur dulu tanya nama tokonya. Tiap ada barang baru kita di WA-in. Di foto, bahkan kita lagi manggung di mana, dibayar tinggal diambil. Mau ngapain hidup cuman gara-gara brand akhirnya terlilit pinjol. Nah pinjol tuh efek buruknya adalah semua orang yang berhubungan dengan orang tersebut dihubungi. Saya tuh paling kesel. Masa stand up comedy termahal ada saudara ngutang gak dibayar? Lah saudara dari mana? Lah nomor bapak ada di handphone dia sebagai family. Yang itu ya buat bapak ibu yang hadir hari ini. Jangan masukin nomor Mongol jadi bagian dari family. Saya yang dihubungi nantinya. Kayak pingin banting handphone loh Bapak Ibu. Kok dimarah-marahin. Ini kalau Pak Mongol gak bayar. Saya tulis di Facebook sama IG. Lagi saudara dari mana? Orang saya anak tunggal. Saya yatim piatu. Kok bisa punya saudara lain? Emak Mongol kapan kawinnya? Orang dia meninggalnya pas setelah melahirkan Mongol. Gara-gara apa? Pinjol, pingin punya Gucci. Oleh sebab itu kalau pingin nongkrong di mall ini aja. Sepi belanjaan. Iya kan? Kalau enggak ke Atrium masih ada Matahari. Murah, tas 250 masih ada. Nongkrong jangan di Plaza Indonesia. Masuk Valentino kelar jajan kita setahun. Jadi hati yang gembira adalah obat. Yang kedua hati yang apa yang Tuhan mau? Nah, yang kedua adalah hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang tenang itu menyegarkan. Kita buka Amsal 14 ayat 30. Karena orang yang tenang hatinya tuh menikmati hidup tuh dengan indah. Nggak peduli orang bilang kok Car Free Day singol. Car Free Day-nya di Pluit dong. Kagak ada asap. Mau ada asap nggak ada asap. Kalau Tuhan bela pasti hidup. Kalau nggak pingin nggak ada asap mah. Jangan di Pluit, jangan di Sudirman. Naik ke Gunung Parangono. Itu Car Free Day. Sampai Diosop pulang juga udah meninggal di jalan. Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang.
Jadi Tuhan butuh hati kita yang hati yang gembira. Baru Tuhan butuh kita memiliki hati yang tenang. Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Ngadepin hidup sambil nyanyi. Itu lagu-lagu Pantekostal zaman dulu. Dari sepi sampai kenceng banget itu enak tuh lagunya. Dulu kita udah mulai ngantuk dia nyanyi mendidih di hati. Ya kan? Lagu Pantekosta kan masih tahu kan. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Langsung kenceng, mendidih di hati, mendidih. Jadi kita kayak terbangun, seger kembali hidup kita. Ngadepin di kuburan juga dengan hati yang tenang. Menyegarkan nyantai jalan, darah Yesus berkuasa. Ada yang panik kalau lewat kubur, saking paniknya permisi.